Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'ta. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya majelis taklim Masjid Agung Jamek Malang. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu kita membahas makalah yang ke-19, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 orang yang tidak akan diterima salatnya, 10 golongan atau 10 orang, asyaratu nafarin, yaitu orang yang salat sendiri tanpa membaca sesuatu pun. Kemudian orang yang tidak menunaikan zakat, salatnya tidak diterima. Kemudian berikutnya orang yang menjadi imam bagi suatu kaum, sedangkan mereka tidak suka, tidak senang kepada imamnya. Kemudian seorang budak yang lari dari majikannya. Kemudian orang yang mabuk, terus menerus mabuk, tidak bertaubat. Kemudian berikutnya adalah wanita yang suaminya marah-marah kepadanya, tidak diridhoi oleh suaminya, mungkin karena sesuatu. Kemudian wanita merdeka, bukan budak, yang sholatnya tanpa kerudung, berarti tidak menutup aurat. Kemudian berikutnya lagi adalah wa'akilur riba, orang yang makan harta riba. 8 9 ya. 8. Kemudian yang ke-9 wal imamul jair, seorang pemimpin pemerintahan yang nyeleweng, yang tidak adil, salatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang terakhir ke-10 ya, warajulun lan wong lanang, wanita sama saja ya, la tanhahu kang ora nyegah ing rajul apa salatuhu, salati rajul, ora nyegah anil pasyai, saking penggawe Allah, wal mungkari lan penggawe mungkar. Jadi yang ke-10 adalah orang yang sholat tapi dia selalu mengerjakan perbuatan jahat. Jadi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah SWT. Mestinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya ya
bisa mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini ada orang ya salat, tapi perbuatan kejinya masih terus, salatnya tidak akan diterima oleh Allah, gitu ya. Jadi salatnya itu tidak ada gunanya, sepertinya begitu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya namanya salat, kalau orang itu sudah salat takut kepada Allah, tapi ternyata kok dia tidak, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan la yazdadu, ora tambah-tambah sapa wong minallahi saking Gusti Allah illa kejaba bu'dan adoh, dia semakin jauh kepada Allah. Jadi kalau salat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah ini gara-gara dia itu melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya itu tidak menambah dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Tuhan, ya. La yazdadu minallah illa bu'dan. Misalnya orang itu salat ya salat, tapi mesti melakukan molimo, ya, dia melakukan pencurian, membunuh orang, mabuk dan sebagainya, ya, main madon, gitu. Istilahnya molimo itu kan gitu, main madon, ya, madat. Itu salatnya tidak diterima oleh Allah SWT, bahkan dia semakin jauh dengan Allah. Kalau sekarang ini masih marak, yaitu perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, orang-orang yang melakukan itu kadang-kadang kita lihat ya sholat, gitu, ya sholat. Kalau orang wanita ya pakai jilbab, ya. Laki-laki kadang-kadang ya pakai sorban, mungkin begitu ya. Ternyata masih melakukan perbuatan yang tidak benar. Korupsi tertangkap, memakan uang negara sampai ratusan juta, miliaran. Sholat, gitu. Itu sholatnya gimana itu? Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan di penjara pun dia juga sholat. Di penjara mana-mana itu ada sholat, ada masjidnya di sana. Termasuk di Malang ini juga ada masjidnya, ya. Mungkin mereka itu ya ada baiknya juga, mungkin dengan sholat itu mereka tobat, dia tidak akan melakukan lagi setelah itu. Mungkin juga ada baiknya daripada sama sekali tidak, gitu. Nah, ini orang masih melakukan perbuatan mungkar, itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang itu semakin jauh dengan Tuhan, ya. Nukila dan nukil, ada catatan anil arif, saking wong ahli ma'rifat, seorang waliullah Al-Mursi, namanya Syekh Al-Mursi, seorang arif billah, ya, orang yang tingkatan tinggi dalam Islam itu namanya arif billah, orang yang sangat-sangat takut kepada Allah. Orang-orang yang ahli ma'rifat itu, ya, orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Tuhan, kekasih Allah. Mereka mendapatkan 2 surga. Waliman khofa maqama rabbih jannatan, dalam surat Ar-Rahman itu, ya. Waliman khofa maqama rabbih jannatan, ya, bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhan, dia mendapatkan 2 surga. Nah, 2 surga ini menurut mereka, menurut tafsiran para sufi, surga itu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia mereka sudah mendapatkan surga, hidupnya sudah nikmat karena sudah tidak lagi melihat selain Allah. Mereka yang dilihat hanya Allah. Dunia ini tidak ada artinya baginya.
Orang semacam itu dinamakan orang yang ma'rifat. Kemana-mana melihat Tuhan dengan wajah hatinya, dengan pandangan hatinya dia melihat Tuhan. Itu namanya orang yang ahli ma'rifat. Mereka sangat takut kepada Allah. Nah, oleh karena mereka sangat takut pada Allah, mereka tidak takut kepada apapun di dunia ini. Oleh Allah dinyatakan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu mereka tidak punya takut dan mereka tidak punya prihatin. Jadi di dunia itu nikmat, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diperhatinkan. Itu adalah para sufi. Mereka amalnya nilainya sangat tinggi. Ya. Kata Rasulullah, ada di antara umatku itu orang-orang yang amalnya begitu tinggi nilainya, sampai membaca tasbih subhanallah, setiap huruf itu sama dengan gunung Uhud. Ada sebuah hadis meriwayatkan bahwa pada satu saat Rasulullah melihat gunung Uhud di hadapan para sahabat. Wahai sahabatku, bahwa di antara umatku itu ada orang yang amalnya begitu tinggi nilainya. Tasbihnya itu setiap huruf takdilu hadzal jabal, sebanding dengan gunung. Ya, sebanding dengan gunung. Bahkan ada lagi hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwa amalnya mereka itu 2 rakaat, ya, itu lebih utama daripada 1.000 1 rakaat, ya. 1 rakaat lebih utama dari 1.000 rakaat, ya, daripada orang alim tapi tidak arif, gitu ya. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang alim billah, itu salatnya 1 rakaat lebih utama daripada 1.000 rakaat dibanding dengan salatnya orang alim tapi tidak makrifat, tidak arif kepada Allah. Itu hadisnya, ya. Nah, para wali Allah itu seperti itu. Nah, ada seorang arif yang namanya Syekh Mursi. Beliau mengatakan, ya, al-amalu yansha'u minal abdi, utawi amal iku cukul tumbuh minal abdi saking kawula ala suratil luqmah, ing atase rupa puluhan-puluhan, ya, khillan wa hurmatan, ing dalam halale lan ing dalam haram. Bagaimana maksudnya itu? Ya, ibadah dari seorang hamba itu adalah tumbuh dari makanan yang halal atau haram. Kalau makanan yang dimakan itu pulukan-pulukan itu halal, maka akan tumbuh amal-amal yang soleh, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pulukan-pulukan suapan-suapan makanan yang masuk ke dalam perutnya itu haram, ya tidak akan tumbuh. Artinya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dianggap tidak ada, gitu ya. Jadi walaupun 1.000 rakaat yang dilakukannya tidak ada artinya, tidak akan diterima. Tapi kalau orang itu makanannya halal, pulukan-pulukan itu halal, walaupun sedikit amal itu oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Jadi melihat makanannya halal atau haram. Lah kalau orang sudah melakukan pencurian, ngakali orang, makan harta riba, korupsi, itu kan semuanya sudah makanan haram, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungannya ke sana tadi, ya. Syekh Mursi mengatakan begitu. Maka hendaknya kita menjaga pulukan-pulukan, suapan-suapan, teguhan-teguhan makan dan minum kita harus benar-benar halal, ya.
Itu yang ke-10 ya. Jadi yang terakhir, yang ke-10, yaitu orang yang sholatnya tidak bisa mencegah orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Orang itu tidak bisa dekat dengan Allah. Orang itu semakin jauh dari Allah. Itulah makalah yang ke-19. Sekarang memasuki makalah yang ke-20. Wal maqalatul isrun, utawi makalah kang kaping 20. Iku qalan Nabi, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi sayukjo sebaiknya atau dituntut ayu telabu tegese dan suprih lidakhili kadewe wong kang melebu bil masjidi ing dalem masjid apa asru khisalin 10 pira-pira pakerti, pira-pira perkara. Bagi orang yang masuk masjid itu ada 10 hal yang harus diperhatikan ya. Dituntut 10 perkara, 10 hal bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Masjid itu kan rumah Allah, rumah suci, tempat yang paling mulia di muka bumi itu adalah masjid. Maka untuk masuk masjid itu tidak sembarangan, tidak sama dengan masuk ke rumah-rumah yang lain ya. Itu masjid ada 10 hal yang perlu diperhatikan. Apa kata Rasul? Awwaluha utawi kawitane 10 asru hisal iku an yata'ahada yen to ngreksa sapa wong ya khufyahu ing muzah, khuffaihi ing muzah lorone wong ya. Muzah itu, khuf itu adalah pakaian yang biasa dipakai di negeri Arab sana kalau musim dingin. Karena kalau sudah musim dingin, sangat dingin, maka ya dibolehkan memakai kaos kaki, tapi dibuat dari kalet yang bisa menutup kaki, ujung kaki sampai mata kaki itu ya. Khuf namanya. Itu secara hukum boleh dipakai sampai 3 hari 3 malam kalau dalam bepergian. Kalau tidak dalam bepergian, sehari semalam tidak usah dibuka. Walaupun dia ya batal, maka wudunya cukup yang dibasuh adalah luarnya dan bagian luarnya, bagian atasnya aja itu yang dibasuh sampai sehari semalam. Kalau dalam bepergian boleh sampai 3 hari 3 malam. Ada syarat-syarat itu dalam fikih ya. Tidak boleh ada air yang bisa masuk dan sebagainya, itu ada syarat-syaratnya. Nah, barangkali di sini bisa dikiaskan. Kalau di sana itu namanya khuf atau muzah yang dibikin dari kalet, kalau di sini ya kaos kaki itu aja ya. Hendaklah orang yang masuk masjid itu memperhatikan kaos kakinya. Kalau memang pakai kaos kaki ya, apakah kaos kakinya itu suci atau najis. Nah, maksudnya begitu. Jangan sampai masuk ke dalam masjid pakai kaos kaki tapi kaos kakinya najis atau mutanajis, kena najis. Sebab apa? Kalau masuk masjid kaos kakinya kena najis, maka ini bisa ngotori masjid gitu ya. Au na'laihi utawa sepatu lurune ya. Maka di sini saya kira tidak ada orang masuk masjid pakai sepatu ya. Kalau mungkin memakai sepatu mungkin ya, tapi tetap harus suci, maksudnya begitu. Tapi tidak ada saya kira di sini yang pakai sepatu. Sepatu pasti dilepas di luar
karena sepatu itu dipakai kemana-mana, maka tidak boleh dibawa masuk ke masjid. Jadi yang penting pengertiannya, setiap orang masuk masjid harus memperhatikan kesuciannya, ya. Kesucian kalau memakai sepatu atau memakai kaos kaki harus suci. Ayah fadhahuma tegese yen to ngreksa sapa wong ing khuffaihi minan najasati saking najis. Jangan sampai pakaian kena najis dipakai masuk ke dalam masjid. Li alla taqaat, supaya ora terjadi, ya, tumiba apa najasah bil masjid, dalam masjid. Sebab kalau kita membuat masjid itu menjadi najis, hukumnya dosa. Jadi jangan sampai masjid itu dikotori, tidak boleh. Jangankan di dalam masjid, tembok masjid itu tidak boleh dikotori. Misalnya tembok masjid yang dialet-alet najis misalnya, walaupun bagian luar, itu tidak boleh, haram ya. Jadi masjid itu harus dijaga kesuciannya. Itu yang pertama. Wa an yabta'alan yen to ngawiti sapa wong, ya, orang yang masuk masjid, birijlihi kelawan sikile wong al yumna kang tengen, hendaknya mendahulukan kaki yang kanan. Begitu masuk masjid, kaki kanan dulu. Kalau keluar, kaki kiri yang dulu. Jadi memang Islam itu begitu lengkap. Sampai yang kecil-kecil seperti itu diatur, ya. Begitu sempurnanya agama kita. Masuk ke dalam masjid, karena masjid itu tempat yang sangat mulia, ya. Kaki kanan ini dianggap yang lebih mulia daripada yang kiri, maka harus mendahulukan yang kanan. Inda dukhulihi, nalika melebune wong al masjida ing masjid, ketika masuk masjid, kaki kanan yang didahulukan. Wa kullu mahallin lan saben-saben panggonan syarifin kang mulya, bukan hanya masjid, ya, setiap tempat yang baik-baik, tempat-tempat yang dimuliakan, ya, walaupun itu mushola, langgar, atau tempat-tempat yang digunakan untuk salat misalnya, walaupun bukan masjid, bukan mushola, maka disunatkan kaki yang kanan didahulukan ketika masuk. Wa malan panggonan juhila kang ora den werwi apa haluhu tingkah iman, termasuk juga tempat yang kita tidak tahu tempat ini untuk apa, itu ya. Disunatkan apabila masuk itu kaki yang kanan dulu, ya, kaki yang kanan dulu. Tidak tahu untuk apa tempat itu. Terus wa an yanza'a, lan yen to nyopot sapa wong nak lahu ing sandale utawa sepatune wong al yusra kang kiwa awalan ing dalem kawitane. Enda wusulihi nalika ketemune wong babal masjid ing lawang masjid. Jadi begitu sampai ke pintu masjid, maka ketika akan masuk itu yang dilepas dulu adalah kaki kiri, ya. Tapi masuknya nanti adalah kaki kanan. Setelah melepas sepatu atau sandal yang kiri, ya, kemudian baru kaki yang kanan dilepas. Nah, kemudian kaki yang kiri ini belum naik ke masjid, ya, yang naik lebih dulu adalah kaki kanan. Tapi ngelepasnya yang kiri dulu, gitu, ya. Jadi yang dilepas itu yang kiri dulu, ya, kemudian baru yang kanan, ya. Nah, untuk naik itu, naiknya ini adalah kaki yang kanan, gitu. Jadi ketika masuk, ya, ke dalam masjid itu yang didahulukan adalah yang kanan. Wa yakhutta
lan yen tong garis sapa wong rijlahu ing sikile wong al yusra kang kiwa ala dhahriha ing atase punggunge gegere yusra. Ya, jadi ya sandal yang kiri dilepas dulu ya, tapi belum naik ke masjid. Kemudian setelah itu kaki yang kanan dilepas, kaki yang kanan naik, kemudian baru yang kiri. Itu maksudnya gitu. Summa yanza'u mongko nuli nyopoto sapa wong nalahu ing sandale wong al-yumna kang tengen. Jadi kalau ngelepas itu yang kiri dulu, tapi kalau yang naik ke masjid itu adalah kaki yang kanan. Itu namanya adab ya, adab sopan santun masuk masjid. Wasani utai kang kaping pindho iku an yakula yen teng ngucap sapa wong ngucap ya idza dakhala tekalane mlebu sapa wong ai arada tegese ngarepake wong adkhula ing mlebu ketika hendak masuk ke dalam masjid hendaknya dia itu mengucap berdoa dulu. Hendaknya orang yang masuk masjid itu berdoa. Jadi tidak begitu saja ya. Doanya bagaimana? Di sini berikan petunjuk ya macam-macam ya. Boleh milih salah satu. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Begitu selanjutnya. Jadi boleh dipilih salah satu daripada doa yang ditunjukkan itu. A'udzu billahi nyuwun perlindungan ingsun billahil azim maring Gusti Allah kang maha agung. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhil karim lan kelawan zate Allah kang mulya. Wa sultanihil qadim lan pemerintahane Gusti Allah al-qadim. Ya, mohon perlindungan minasyaitonir rajim saking setan ar-rajim kang den laknati, kang den dohake saking rahmati Allah. Ya. Jadi kita disunahkan berlindung dulu daripada setan. Berlindung kepada Allah daripada setan. Ar-rajim itu maknanya dua. Makna yang pertama, ar-rajim itu setan yang dilempari dengan bintang-bintang syihab. Ketika mau naik ke langit mereka dilempar dengan rujuman lisyayatin. Dalam surat Tabarak ya, rujuman lisyayatin. Jadi bintang-bintang itu ketika setan-setan mau naik ke langit dilempar ya. Makna yang kedua yaitu baidun minar rahmat. Ar-rajim itu artinya setan itu jauh dari rahmat Allah. Setan tidak akan masuk surga. Mereka masuk neraka berarti jauh dari rahmat Allah. Ya. Dikutuk. Aku berlindung kepada Allah ya daripada setan yang terkutuk. Jadi dikutuk itu artinya setan itu jauh dari kasih sayang Allah. Mereka diciptakan untuk mengganggu manusia. Ya, diciptakan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk mengganggu, untuk menguji mana orang yang baik dan mana orang yang jelek. Jadi makanya orang masuk surga itu tidak gampang, diuji dulu oleh Allah dengan macam-macam. Ada jin, ada setan, ada nafsu, itu semuanya mengganggu. Tujuannya memang manusia di dunia ini kan oleh Allah diciptakan
Dunia ini diciptakan hidup dan mati itu adalah sebagai ujian, diuji. Ya. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Lah ujian itu macam-macam, dari setan. Maka kita harus menyelamatkan diri dari mereka. Nah, kalau dari setan ini kita bisa selamat hanya dengan berlindung kepada Allah. Mereka tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibunuh, ya, karena mereka tidak akan mati sampai hari kiamat. Maka cukup dengan berlindung kepada Allah, mereka lari. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, orang yang membaca ta'awud, orang itu dijauhkan dari setan itu. Alhamdulillah, utai sekali pujiku kaduwe Allah. Allahumma ya Allah sholli, mugi paring rahmat Tuhan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Ya. Bismillah wa salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah. Jadi bacaan-bacaannya cukup banyak. Mau diamalkan semua lebih bagus, misalnya dipilih saja juga boleh. Bismillah wa salamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah. Terus berdoa. Kalau tadi itu permohonan, ya, perlindungan dari setan, memuji Allah, kemudian membaca selawat, ya, kemudian sekarang doa. Doanya apa? Allahumma ftah lana, atau Allahumma ftah li, gitu kalau untuk sendiri, ya. Bisa juga pakai lana. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Ya. Ya, ada lagi Allahumma ftah li abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka. Jadi ada banyak doa-doa untuk masuk masjid ini. Allahumma ya Allah iftah, mugi buka panjenengan lana maring kula abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange rahmat Tuhan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Wahhab, maha pemberi. Au yakula, utawa yang tangucap sapa wong. Ya, ada lagi yang lain. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Jadi macam-macam bacaan boleh dipilih. Allahumma ya Allah ighfir, mugi ngapura Tuhan limaring kula dzunubi ing pira-pira dosa kula. Waftahli, lan mugi buka Tuhan maring kula abwaaba rahmatika ing pira-pira lawang rahmat Tuhan. Summa yaqulu, mongko nuli ngucap sapa wong bismillah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim lebih lengkap, walaupun cukup bismillah saja. Paling tidak begitu. Ya. Itu disuruh. Jadi jangan sampai walhasil masuk masjid itu tidak membaca apa-apa gitu ya. Itu namanya sopan santun adabiah masuk masjid. Wasal itu utai kang kaping telu, yang ketiga iku an yusallima yen ta uluk salam sapa wong ala ahlil masjid ing atase ahli masjid. Ketemu siapa saja orang-orang yang ahli masjid itu, artinya orang yang masuk masjid itu, ya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Tentunya bagi orang yang belum sholat atau belum berzikir, ya. Kalau sudah dalam keadaan berzikir atau sedang membaca Al-Quran, ya tidak perlu disalami. Jadi masih belum melakukan apa-apa, ya, itu disunatkan salam ala ahli. Wa an yakula lan yen ngucap sapa wong idza lam yakun tatkalane ora nono fihi ing dalem masjid ayil masjidi apa sapa ahadun wong siji
Andai kata di dalam masjid itu tidak ada orang, pertama kali kita masuk, belum ada orangnya, masih kosong, salamnya bagaimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sama dengan kita disunatkan masuk ke dalam rumah kita masing-masing, ya, agar rumah kita itu diberikan rahmat, diberikan barokah oleh Allah. Maka kita disunatkan setiap masuk rumah jangan lupa uluk salam. Kalau di rumah itu ada orangnya, ada istri atau ada anak-anak, salamnya biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau paling tidak assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum, paling pendek ya. Nah, itu kalau ada orangnya. Kemudian kalau tidak ada orangnya, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, dalam Al-Quran memang Allah memerintahkan begitu. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Setiap kamu masuk rumah, wa idza dakhaltum buyutan, apabila kamu masuk rumah-rumah, termasuk rumahmu sendiri, kan gitu ya. Fasallimu ala anfusikum. Hendaklah kamu mengucapkan salam untuk dirimu sendiri. Ya, bagaimana maksudnya itu? Untuk dirimu sendiri ini penafsirannya, kalau di dalam masjid itu ada orangnya, salamnya biasa assalamualaikum. Ya. Kemudian yang ada di rumah menjawab waalaikumsalam. Kan kembali pada kita gitu. Jadi kalau kita untuk ulul salam, menyampaikan salam pada orang, itu hakikatnya salam kepada diri kita sendiri. Karena orang yang kita salam itu jawab waalaikumsalam kembali. Maka Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan fasallimu ala anfusikum. Hendaklah kamu salam kepada dirimu sendiri gitu. Ya. Kalau tidak ada orangnya, salamnya ini tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, gitu ya. Maka rumah kita itu akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberikan barokah. Rumah itu menjadi rumah yang baik, rumah yang dibarokahi oleh Allah, gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Termasuk di dalam masjid tadi itu, jika kita masuk masjid atau tempat-tempat yang lain tidak ada orangnya, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Warabi'u taikang kaping 4. Yang keempat, iku an yakula yang pengucap sapa wong asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi membaca syahadat, ya, itu juga disunatkan masuk dalam masjid membaca syahadat. Ya, bisa digabung tadi itu, ya, bisa digabung doanya. Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa ansur alayya hikmataka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bisa digabung, ya. Itulah ada 4, ya, baru 4 hal yang kita dengarkan bersama, tata cara atau adabiah ketika kita masuk ke dalam masjid, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, maslahat di din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala khairil khalqi kullihim bahwa alladzi tamama nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami maula
kin fi makasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ta'atahun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'tamad hanfihi wahtakimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami huwal habib huwal habibul nabi turja syafa'atuhu likulli hawlim bila ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.